Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan sistem pemerintahan di dunia. Pengertian sistem pemerintahan adalah tata cara atau mekanisme yang digunakan suatu negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sistem pemerintahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang menetapkan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ada pula contoh negara yang menetapkan sistem presidensial, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Brazil. Kelebihan dari sistem presidensial adalah masa jabatannya jelas dan tetap, pemerintahan lebih stabil, dan juga pembagian kekuasaan lebih tegas. Ada pula kekurangannya, yaitu konflik presiden dan parlemen dapat menghambat pemerintahan. Yang kedua, pengawasan terhadap presiden bisa kurang efektif dan juga berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika pengawasannya lemah. Selanjutnya ada sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menempatkan parlemen sebagai lembaga yang sangat berpengaruh. Kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara yang menggunakan sistem parlementer adalah Inggris, Jepang, dan India. Kelebihan dari sistem parlementer ini adalah pemerintah lebih mudah diawasi oleh parlemen, kebijakan pemerintah lebih mencerminkan suara mayoritas parlemen, dan pergantian pemimpin dapat dilakukan tanpa pemilu jika diperlukan. Kekurangan dari sistem parlemen adalah pemerintahan dapat menjadi tidak stabil jika sering terjadi pergantiannya kabinet. Program kerja pemerintah sering berubah mengikuti kondisi politik, dan konflik antar partai dapat menghambat jalannya pemerintahan. Sistem pemerintahan yang ketiga adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Negara memiliki presiden dan perdana menteri yang berbagi tugas pemerintahan. Contoh negaranya ada Portugal dan Prancis. Kelebihan dari sistem pemerintahan ini ada 3, yaitu yang pertama, pembagian tugas pemerintahan lebih seimbang. Yang kedua, pengambilan keputusan tepat dilakukan lebih efektif. Yang ketiga, terdapat mekanisme saling mengawasi antar pemegang kekuasaan. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, dapat terjadi konflik antara presiden dan perdana menteri. Yang kedua, pembagian kewenangan terkadang menimbulkan kebingungan. Lalu yang ketiga, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih kompleks. Sistem pemerintahan yang terakhir atau yang keempat adalah sistem pemerintahan monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan yang memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan pemerintahan dijalankan oleh pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat. Contoh negaranya yaitu Inggris, Jepang, dan Belanda. Kelebihan dari sistem pemerintahan ini adalah yang pertama, menjaga tradisi dan identitas negara. Yang kedua, stabilitas politik relatif terjaga. Lalu yang ketiga, raja dan ratu dapat menjadi simbol persatuan bangsa. Namun, ada juga kekurangan dari sistem pemerintahan ini. Yang pertama, memerlukan biaya pemeliharaan institusi kerajaan. Yang kedua, peran kepala negara tidak dipilih langsung oleh rakyat. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, dalam beberapa kasus dianggap kurang mencerminkan prinsip demokrasi sepenuhnya. Jadi, kesimpulan pada materi sistem pemerintahan kali ini adalah setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan sistem pemerintahan disesuaikan dengan sejarah, budaya, kondisi politik, dan kebutuhan suatu negara. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.